Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan SIB Alam Mesra dan juga kepada rekan-rekan seiman dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat beribadah melalui online di dalam ibadah SIB Alam Mesra pada pagi hari ini. Allah itu dahsyat, Dia adalah Allah yang luar biasa buat setiap kita. Walaupun di dalam keadaan kita mengharungi pandemi COVID-19 dalam beberapa waktu ini. Tapi saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah gembala yang baik untuk setiap kita. Amin, saudaraku. Saudara, mari kita bukakan hati kita pada pagi hari ini. Fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah. Karena saya percaya bahwa di dalam ibadah ini, Allah akan melawat setiap kita. Dan nikmatilah ibadah ini bersama-sama dengan hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita meneruskan ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Serahkan hati dan jiwa raga kita kepada Allah di dalam sepanjang ibadah ini, supaya hati kita sentiasa diperbaharui, dikuatkan. Mari saudara, saya akan membawakan Anda untuk berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang tidak pernah berubah di dalam setiap hidup kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau sentiasa memperhatikan setiap keperluan dalam hidup kami. Bahkan Engkau memelihara kami, bahkan Engkau adalah perisai di dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Tuhan kami berada di sini, dimanapun kami sedang duduk atau berdiri. Pada ketika ini, melalui dengan ibadah ini kami percaya bahwa hadirat-Mu kami akan nikmati bersama. Lewat dengan setiap apapun yang akan kami lihat dan saksikan melalui online ini, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan melawat setiap hati kami. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang bimbang, ketakutan di dalam segala perkara yang sedang berlaku, kami percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang akan menguasai setiap segala sesuatu itu untuk kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini lewat dengan pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan. Biarlah setiap rema daripada firman Tuhan itu memberikan kekuatan, kesegaran yang baru untuk jiwa dan rohani kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Terpuji nama-Mu, biarlah Engkau terus berbicara lewat dalam ibadah ini Bapa, karena kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Shalom semua, selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian pagi Ahad ini di SIB Alam Mesra One Borneo. Pada pagi ini kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Saya tahu pada saat ini ada yang sedang duduk di ruang tamu Anda bersama dengan keluarga Anda sendiri, dengan kawan-kawan, mungkin sekarang sedang bekerja di depan meja dalam office, ataupun mungkin Anda masih di dalam masih tidur di katil Pak, masih lagi di bawah selimut. So mari kita ambil peluang pada pagi ini dimanapun Anda berada untuk terus memuji Tuhan, tidak kira bila atau dimanapun Anda berada dan siapapun Anda berada dengan. Haleluya. Pada pagi ini, mari kita mulakan kebaktian kita dengan hati yang penuh sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita yang sangat hebat, yang luar biasa. Amen. Saya mau bimbing kita di dalam doa untuk memulakan kebaktian kita bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan Allah kami yang hebat. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Engkau telah memberikan kami peluang sekali lagi untuk terus berkumpul bersama-sama, tidak kira di dalam tempat yang sama ataupun di dalam talian pun. Engkau ada bersama dengan kami, tidak kira dimanapun kami berada pada saat ini. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mau memberi ruangan ini Tuhan ke dalam
tangan Engkau. Kami memberikan ruangan ini kepada Engkau Tuhan untuk terus campur tangan, untuk terus membimbing kami di dalam pujian kami, di dalam persekutuan kami, di dalam kebaktian kami pada masa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah, dan pada pagi ini kami mau menyatakan Tuhan sekali lagi bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang berdaulat. Engkau Tuhan Allah yang berdaulat di atas segala sakit penyakit, yang berdaulat di atas segala kesakitan, kesempitan, keruntuhan ekonomi. Engkaulah Tuhan Allah kami. Haleluya ya Bapa. Kami bersedia untuk mendengar suara Engkau. Kami bersedia Tuhan untuk experience Engkau sekali lagi ya Bapa. Dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Haleluya. Mari kita sama-sama membacakan pengakuan iman kita. Kita mau mengakui iman kita bersama-sama. Amen. Mari kita bacakan bersama-sama. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus, dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan amin. Katakan kepada kiri kanan Anda, kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi ini kita mau masuk di dalam indahnya hadirat Tuhan sekali lagi. Memang iya, Tuhan ada di sana bersama dengan kita every single second, every single time. Tapi kadang kita lupa, especially di dalam masa yang kesempitan ini. Berminggu-minggu sudah ada yang hilang pekerjaan, ada yang terperap di rumah for so long. Tapi pada pagi ini, mari kita ingat sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang kita sembah. Saya mau membacakan firman Tuhan daripada Mazmur 31, daripada ayat 22 hingga ayat ke-25. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarkannya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dan saya ulang sekali lagi ayat ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Saya membawa kita di dalam doa, di dalam penyembahan kita pada pagi ini. As we start our day pada Ahad ini, let us start it right. Bersama dengan Tuhan, kita mau memperingatkan kembali kasih kita yang pertama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita angkatkan doa kita sebelum kita terus menyembah Dia dengan lagu pujian kita. Pulihkan
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Mu, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Karena Engkau baik Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas kedaulatan Engkau Tuhan, atas kasih setia Engkau ya Bapa. Segala puji syukur semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Mari kita pada pagi ini kita mau uplift, kita punya semangat lagi di dalam kasih Tuhan. Karena dalam Kristus adalah kekuatan kita. Di dalam Dia kita mampu melakukan segala sesuatu. Tidak
Tidak kira apapun yang berlaku, apapun kesempitan, apapun kesakitan, Tuhan kita ada bersama dengan kita dan kita mampu melaluinya bersama. Amen. Haleluya. Dimanapun Anda berada, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh Jesus. Amen, amen. Haleluya. Pada saat ini kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bila masa kita di rumah ataupun di office masih lagi atas katil, pada saat ini itu bukan satu alasan untuk tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amen. So, mari kita bagi yang terbaik, bukan saja dari segi fisikal dengan puji-pujian kita, tetapi dari segi keuangan, semampu kita bagi yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Aku temukan kasih, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang
beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, haleluya. Mari kita sekali lagi nyanyikan lagu pujian ini. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada hari ini kita ada peluang untuk sama-sama menikmati perjamuan kudus. Sebelum kita meneruskan perjamuan kudus pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin membawa kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu. Karena sekali lagi pada pagi hari ini kami ada kesempatan bersama untuk menikmati perjamuan kudus. Berkati masa ini Tuhan, acara ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Sebagai dasar firman Tuhan untuk kita lihat bersama-sama dan direnungkan bersama-sama. Semasa kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya ingin membaca teks firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28, dan saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang ambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ada beberapa perkara yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, yaitu karena kita mentaati perintah Tuhan. Dengan kata lain bahwa bersekutu bersama dalam menikmati perjamuan kudus Tuhan itu sebenarnya adalah suatu perintah Tuhan untuk kita ingat bersama dan patuhi bersama-sama. Karena di dalam kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sebenarnya ini merupakan suatu tanda persekutuan kita sebagai satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Selain daripada itu, perjamuan kudus juga sebenarnya memberikan kita suatu peringatan atau suatu ingatan akan karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Roti yang yang kita ambil sebentar nanti itu menggambarkan tubuhnya yang telah diremukkan karena kita. Dan air anggur yang sebentar kita ambil nanti sebenarnya adalah menggambarkan darahnya yang telah dicurahkan untuk menyelamatkan dan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini untuk merenungkan perkara-perkara yang saya telah kongsikan tadi. Selain daripada itu, di dalam kita mengambil bagian perjamuan kudus, kita juga diingatkan bahwa kita ada tanggung jawab sebagai saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sebab itu, saudara dan saudari, sebelum kita mengambil perjamuan pada petang hari ini, pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu datang pada Tuhan. Kalau selama ini ada perkara-perkara yang telah kita lakukan, yang kita merasa tidak berkenan pada Tuhan, datang pada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan setia. Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa apabila kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Saya pimpin di dalam doa, saudara berdoa di mana saja, dan kalau ada sesuatu yang Roh Kudus nyatakan untuk perlu kita akui di hadapan Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan, dan percayalah dan terimalah pengampunan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang. Kami memuji dan bersyukur kepadamu karena melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kami tentang karya Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan, tentang kasih Tuhan, dan tentang penyelamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui karya-Mu ini kami telah diselamatkan, dan kami telah menjadi anak-anak Tuhan, kami telah dibenarkan. Namun kami menyadari juga Tuhan, kami adalah manusia yang biasa. Banyak kali dalam hal-hal tertentu, kami juga terbuat sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Saat ini kami mengakui bahwa semua itu telah menyakitkan hati Tuhan. Ampuni dan cucikan kami dari segala ini Tuhan. Dan sekali lagi kami layak di hadapan. Kami terima pengampunan penyucian ini dengan iman hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semua kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dipersilakan untuk mengambil bahagian
dalam perjamuan kudus pada pagi hari, yaitu kita yang juga sudah dibaptis dengan air. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita ambil dan kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita ambil dan kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang memuji dan bersyukur kepadamu. Karena melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami sekali lagi dihimbau bahwa keselamatan, pengampunan dosa tidak ada selain daripada di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami yang sudah percaya, kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah diselamatkan. Bahkan menjadi anak-anak Allah, boleh memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini dan kami berdoa supaya semua yang sudah mengambil bagian perjamuan kudus pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dengan melalui kami Tuhan, banyak orang yang diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah atas talian dalam sisi perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Saya harap saudara dan saudari semua berada di dalam keadaan yang sehat-sehat dan tenang-tenang serta bersukacita walaupun kita berada di dalam keadaan yang mencemaskan. Kita sudah lalui ini dahulu dan Tuhan telah menyertai kita. Dan pada sekarang ini pun Tuhan akan tetap menyertai kita. Pagi ini saya akan berkongsikan firman Tuhan dengan tajuk pandemik COVID-19, permulaan kesengsaraan besar. Ini dalam bentuk soalan. Boleh dibilangkan begini, apakah COVID-19 ini adalah tanda-tanda permulaan kesengsaraan besar? Saudara-saudari, barangkali kita semua sudah dengar sejak dahulu kala bahwa akan ada satu masa di mana bumi ini akan dilanda dengan kesengsaraan yang amat besar menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Namun sebelum itu saya ingin kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 dari ayat 3 sampai 14 sebagai dasar perkongsian kita. Khotbah tentang akhir zaman.
permulaan penderitaan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengannya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesat banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan yang menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ada dua perkara yang saya ingin jelaskan dalam tajuk ini sebelum kita lanjutkan. Pertama, kesengsaraan besar. Nah, seperti saya katakan awal tadi, bahwa kebanyakan kita barangkali sudah pernah mendengar tentang satu masa kesengsaraan besar, atau dalam bahasa Inggrisnya Great Tribulation, yang akan berlaku di dunia ini pada hujung akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan bermulanya satu zaman baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, pandemi atau COVID-19 ini. Kita pernah dengar tentang betapa paniknya, betapa takutnya manusia apabila kita pertama kali diperkenalkan dengan penyakit COVID-19 ini, sehingga kita kena lockdown, sehingga ekonomi kita lumpuh, banyak orang yang hilang pekerjaan, industri-industri atau serikat-serikat seperti pelancongan, penerbangan, perhotelan kebanyakannya lingkup. Oleh karena tidak dapat teruskan bisnis mereka disebabkan kekurangan orang menjadi
pelawak. Banyak perkara yang dikatakan tentang COVID-19 ini. Termasuklah teori konspirasi. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini, khususnya virus yang menyebabkan COVID ini adalah ciptaan manusia, bukan semula jadi. Ada seorang saintis berbangsa Jepun yang mengatakan pernah bekerja sama dengan beberapa rekan-rekannya di Wuhan, China dahulu, dan mereka tahu dia tahu apa yang sedang dilakukan pada waktu itu. Itu sebabnya dia berhenti dari pekerjaan itu, dan setelah munculnya penyakit COVID ini, 3 bulan kemudian dia coba hubungi kawan-kawannya yang pernah dia kerja sama, tapi semua tidak dapat dihubungi. Jadi dia mengatakan bahwa ini adalah antara teori konspirasi. Ada juga yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah satu tindakan terancang oleh orang-orang tertentu, oleh organisasi tertentu seperti Illuminati dalam usaha mereka untuk memberi pengenalan diri, identity card bagi semua penduduk di planet bumi dalam tahun ini dan beberapa tahun akan datang. Dan dikatakan bahwa Bill Gates, salah seorang yang terkaya di dunia, sanggup mensponsori pemberian ID ini dan vaksin sama sekali. Dan vaksin itu kebanyakan dikatakan mengandungi chip yang akan dimuatkan di dalam tubuh manusia supaya orang yang menerima itu mudah dikesan. Itu antara sebab kenapa beberapa negara-negara lain yang tidak mau menerima vaksin ini. Tetapi dengan adanya COVID-19, maka tidak ada pilihan bagi banyak orang untuk mau menerima vaksin untuk COVID-19. Di dalam Alkitab bacaan kita tadi, khusus di dalam ayat 7, dalam bahasa versi Alkitab bahasa Inggris, ada satu perkataan yang dikatakan pestilence atau wabah, tetapi tidak termuat di dalam versi terjemahan baru Indonesia, bahasa Indonesia masa kini, ataupun Alkitab versi Beneu. Hanya Alkitab versi Indonesian Literal Translation yang memuatkan perkataan wabah atau wabak di dalam ayat 7. Nah, Yesus mengatakan beberapa peristiwa-peristiwa atau apa yang akan berlaku menjelang kedatangannya kali yang kedua. Oleh karena mereka dengar Tuhan Yesus Kristus menceritakan apa yang bakal berlaku di akhir zaman. Tetapi sememangnya sudah dikatakan dalam kitab Nabi Daniel dan kitab Nabi Ezekiel juga apa yang akan berlaku di masa depan. Jadi murid-murid ingin kepastian, ingin tahu daripada Yesus Kristus sendiri, bilakah dan apakah tanda-tanda yang mengatakan atau menandakan bahwa kesudahan zaman sudah
sudah datang. Dan Yesus menjelaskan beberapa perkara. Pertama-tama adalah penyiasatan agama. Penyiasatan agama atau dipanggil penyiasatan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus pertama-tama, yaitu penyesatan agama, penyelewengan Injil, penekanan Injil kemakmuran dan kekayaan, digelap untuk menjadi kepala dan bukan ekor, dan menginginkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam gereja, dan pembikinan gereja yang super mega. Pengajaran-pengajaran tidak sehat, tidak ditekankan lagi tentang pertobatan dan tentang kekudusan, hanya kemakmuran, hanya kekayaan, dan bagaimana memperolehi yang terbaik daripada Tuhan. Ramainya mengaku Kristus, seperti yang saya bacakan tadi, dalam sepanjang zaman ramai orang yang sudah mengaku bahwa dialah Kristus, seperti Reverend Sun Moon Young, David Koresh, Simon Bar, Kokba, Sabbatai Zili, dan Menachem Mendel. Kita tidak perlulah kenal semua, tapi saya hanya ingin kongsikan bahwa mereka semua ini adalah pemimpin-pemimpin pergerakan yang mengaku status mereka setara dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kemurtadan dari menerima ajaran sesat, seperti yang saya katakan tadi itu, mula tidak mengindahkan ajaran-ajaran penuh dalam Injil, penekanan tentang kekudusan, penekanan tentang pertobatan, dan penekanan tentang penyangkalan diri, semua diabaikan. Yang ditekan beratkan hanyalah prosperity gospel, menjadi kepala dan bukan ekor. Kemudian ada Injil lain yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Dia manusia biasa, tapi hanya dapat memperoleh pengenalan, pencerahan tentang Roh Kristus, seperti yang pernah dilalui oleh Buddha, oleh Muhammad, oleh Hare Krishna, dan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Mereka mengatakan juga bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia menjadi Tuhan hanya setelah dia dibaptis. Dan itu semua pengajaran yang kalau kita tidak tahu, Alkitab memang sangat melirukan. Kemudian peperangan, kemusnahan mega. 24 ayat 6, saya mau baca ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa dan wabah di bumi, di berbagai
tempat. Saya tambah itu perkataan wabah, sebab di dalam versi lain ada perkataan pestilence yang boleh diterjemahkan sebagai wabah. Saudara, itu merupakan apa yang berlaku, antara apa yang akan berlaku di masa akan datang. Peperangan bangsa melawan bangsa sudah lama berlaku. Bahkan barangkali sebelum zaman Nuh pun sudah ada peperangan. Tapi lebih-lebih lagi setelah menara Babel. Dan dari catatan sejarah-sejarah lain, kita tahu bahwa banyak peperangan-peperangan yang telah dilalui oleh dunia ini. Tetapi kematian dan kemusnahan di dalam peperangan-peperangan yang terdahulu tidaklah sebesar dan sehebat mana berbanding dengan dua peperangan dunia yang terjadi dalam kurun 20 yang baru saja lepas. Karena mereka hanya menggunakan lembing, pedang, dan panah. Dan kematian itu memang ramai. Tetapi berbandingkan dengan kematian yang diakibatkan dalam peperangan di kurun yang ke-20 dengan penggunaan kereta kebal, dengan meriam, dengan kapal terbang, dengan bom, dan juga dengan bahan kimia. Kemusnahannya sangat-sangat besar. Dikatakan saudara-saudara bahwa pada Perang Dunia Pertama 4 tahun itu kematian lebih kurang 16,8 juta. 16,8 juta. Dan yang cedera 20 juta. Bila digabungkan kematian dalam dua peperangan dunia, pertama dan kedua, dianggarkan di antara 100 hingga 160 juta. Itu baru kematian. Belum lagi diambil kira kemusnahan, di mana seluruh bangunan rendam. Dikatakan apabila Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh bom nuklir, yang maut serta-merta ialah 115.000 orang. 115.000 yang maut serta-merta. Belum lagi dikira itu yang kemusnahan bangunan-bangunan dan yang mati akibat radiasi radioaktif di dalam masa-masa berikutnya. Dan saudara, dengan penggunaan bom nuklir yang pernah dilakukan, pernah digunakan atas negara Jepun. Malangnya Jepun yang satu-satunya negara yang mengalami pengeboman memakai nuklir. Sekarang bom-bom nuklir yang ada di dalam simpanan negara-negara kuasa besar itu boleh menghancurkan bumi ini puluhan kali. Dan itu sebabnya Tuhan kalau tidak campur tangan dan mempersingkatkan masa kesengsaraan agung itu, semua kehidupan dalam planet bumi ini akan lenyap. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia akan campur tangan supaya planet bumi tidak akan kehidupan dalam planet bumi tidak akan lenyap. Nah, sekarang ini peperangan di serata dunia sedang berlangsung. Afghanistan, suku kaum melawan suku kaum. Iran, peperangan dengan Irak selama 1 dekad. Iran juga menajah peperangan proksi di Yemen, di Syria, dan di Irak. Israel bersedia-sedia lagi untuk menyerang
Hezbollah di Lebanon. Sekarang Azerbaijan dan Armenia juga sedang bertempur. Di Yemen masih sedang berlawan, dan di Syria. Semua peperangan-peperangan proksi ini berpotensi untuk meletuskan atau menyebabkan penglibatan kuasa-kuasa besar secara langsung, dan akan menjadi perang dunia yang ketiga. Dan ini akan berlaku dalam masa kesengsaraan besar itu yang berlangsung selama 7 tahun. Kemudian masa kebuluran. Ini Tuhan Yesus Kristus kongsikan kepada murid-muridnya tentang apa yang berlaku. Sepanjang sejarah manusia, peristiwa kebuluran atau kelaparan hebat ada berlaku. Dalam kurun 20 saja, anggaran kematian akibat kelaparan ialah 70 juta. Kurun yang lepas, 70 juta. Kelaparan berlaku dalam kurun 19, lebih kurang tahun 1860-an di China. Menyebabkan maut jutaan orang. Dan sekali lagi berlaku pada tahun 1958 hingga 1960 yang menyebabkan kematian 30 juta akibat kebuluran atau kelaparan. Tidak ada makan, sama ada cuaca yang menyebabkan tidak boleh atau segala cuaca tidak menentu atau faktor-faktor peperangan. Di Eropa juga berlaku, Eropa dan Soviet Rusia berlaku di antara 1920 hingga 30, 16 hingga 17 juta maut akibat kelaparan. Nah, barangkali kamu masih ingat dalam TV yang dipaparkan dalam tahun 80-an. Di Afrika, banyak khusus di Somalia, Ethiopia, jutaan orang mati oleh karena kebuluran sebab tidak ada hujan turun selama bertahun-tahun. Nah, dianggarkan bahwa di antara tahun 2014 hingga 2016 dianggarkan 795 juta manusia di planet bumi daripada 7,5 billion yang malar kekurangan makanan. Dalam beberapa bulan lepas, negara Kenya dilanda dengan serangan belalang yang amat hebat. 1 kilometer persegi diserang oleh 150 juta belalang. Bahkan keseluruhan negara Kenya di seluas 9.300 batu persegi dilanda belalang sebanyak anggaran 400 billion, bukan juta. Dan 400 billion belalang ini dijangka akan berhijrah ke India, Pakistan, Cina, dan Timur Tengah dengan menyebabkan kekurangan makanan, karena apabila dia menyerang, semua benda-benda hijau akan lenyap oleh karena dimakan habis. Nah, dalam hal ini dikatakan negara Cina, dan ada di dalam YouTube bagi kamu yang mau lihat nanti, sudah mempersiapkan 100.000 ekor itik yang dilepaskan di kawasan yang bakal diserang. Oleh karena itik ini dikatakan boleh memakan 200 ekor
belalang, satu ekor itik boleh memakan 200 ekor belalang dalam satu hari. Kemudian wabak penyakit dan malapetaka alam. Wabak penyakit seperti yang kita ketahui sekarang adalah COVID-19. Walaupun ia demam selesma saja, tetapi dia berjaya untuk menyemaikan rasa takut, rasa panik. Oleh karena kecepatan dia menular dan dia menyebabkan kelumpuhan ekonomi banyak negara. Oleh karena tidak dapat atau tidak diizinkan bekerja oleh pihak pemerintah dalam usaha untuk mencegah penularannya. Dan kita semua tahu dan akur tentang hal ini. Kita mendengar tentang wabak Ebola, SARS, H1N1, AIDS, dan malaria. Semua ini wabak, tetapi tidak mendatangkan rasa panik dan takut dalam tahap yang sama dengan COVID-19 ini. Yang lain ini sudah dapat penawar dia kecuali Ebola. Wabak maut hitam terjadi pada tahun 1346, 1346 tahun masih, menyebabkan kematian lebih kurang 20 juta penduduk di Eropa, lebih kurang 1/3 daripada penduduk Eropa ketika itu. Wabak maut hitam juga dialami di London, China, dan Hong Kong. Wabak ini, Black Mouth ini, Black Death, bubonic plague adalah disebabkan oleh kutu tikus yang membawa virus yang sangat-sangat bisa. Banyak yang mati pada waktu Black Mouth, Black Death ini terjadi. Wabak malangnya, wabak penyakit ini dijadikan juga sebagai senjata dalam peperangan. Dikatakan bahwa tentara Mongol melemparkan mayat-mayat yang dijangkiti oleh penyakit wabak hitam ke kemah tentara Cina. Demikian pun orang Jepun, mereka menjatuhkan kutu-kutu yang membawa penyakit bubonic plague atau wabak hitam ini ke rakyat jelata Cina dalam awal kurun 20. Dan kita semua maklum bahwa negara-negara kuasa besar sekarang ini semua memiliki senjata nuklir atau senjata kimia, senjata biologi. Mereka boleh menciptakan penyakit antraks umpamanya, penyakit dengue, malaria, penyakit cancer. Mereka boleh menggunakan cuaca, mengubah cuaca sebagai senjata. Semua ini adalah akibat daripada perkembangan dalam persenjataan modern. Penyakit-penyakit dan wabak, malapetaka alam, gempa bumi, banjir, ribut taupan, tanah longsor, tsunami akan berlipat kali ganda kedahsyatan, kekuatan kemusnahan, dan angka kematian apabila kesesakan besar atau kesengsaraan agung itu bermula. Nah, kita tahu bahwa kesengsaraan agung itu berlangsung selama 7 tahun. Dan ia dimulakan secara rasmi apabila negara Israel akan menandatangani perjanjian damai dengan negara-negara Arab dan musuh-musuh sekitar. Nanti saya akan uraikan lagi balik.
Kemudian seterusnya Tuhan Yesus Kristus mengatakan tentang penganiayaan orang-orang percaya, ditangkap dan diserahkan kepada pemerintah. Dan sekarang ini saudara-saudara dikatakan ada 50 negara yang dalam top list yang menganiaya orang-orang Kristen. Termasuklah Iran, termasuklah Afghanistan dan Pakistan, di di Afrika. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan diserang, akan ditangkap. Sekarang ini kita tidak merasakan semua ini. Oleh karena selama ini kita di bumi Malaysia berada dalam keadaan baik-baik saja. Kita tidak pernah mengalami penyiksaan. Oleh karena kita orang percaya. Tapi di negara-negara lain kesengsaraan dan cabaran menjadi seorang Kristen amat berat. Orang Kristen dilabel sebagai public enemy sebab tidak akur kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh PBB. Saya terbaca dalam magazine, dalam artikel baru-baru di mana PBB mengatakan orang Kristen sebagai public enemy oleh karena mereka tidak akur kepada perkembangan seperti menyokong perkawinan sama jenis atau pengguguran kanak-kanak masih di dalam perut oleh karena tidak diingini, atau banyak yang lain yang dia panggil apa itu penentuan gender realignment mereka bilang. Kemudian juga baru-baru ini kalau kamu baca news, negara China telah menulis semula Alkitab itu mengikut acuan dan pahaman sosialisme. Saya terbaca bahwa di dalam mereka menuduh Yesus sebagai pembunuh oleh karena mengizinkan pembunuhan itu perempuan yang didapati berzina. Di sana dalam tulisan mereka yang telah dikaji semula atau diulang tulis, Yesus sendiri konon yang mengambil batu untuk membunuh perempuan yang dapati berzina itu. Demikian penyelewengan, demikian kejadian. Hanya kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Yesus juga mengatakan tentang ini Yesus tidak mengatakan, tetapi saya ingin sentuhkan tentang faktor-faktor lain yang boleh dianggap sebagai tanda-tanda awal yang menjurus kepada bermulanya kesengsaraan agung. Pertama-tama kewujudan negara Israel yang berdaulat. Saudara-saudari, negara Israel telah lenyap dari muka peta bumi sejak tahun 70 AD apabila Tiberius raja Emperor Rome menyerang kota Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem dan menghancurkan juga Bait Suci. Dan mereka dicerai-berai ke 4 penjuru dunia, disiksa dan disengsara oleh karena mereka menolak Tuhan Mesias yang mereka selama ini tunggu-tunggu. Jadi saudara-saudara, faktor ini menyebabkan orang-orang Israel sangat-sangat bersukacita oleh karena mereka sudah dapat kembali ke negara mereka pada tahun 1948. Bukan itu saja, tapi mereka sudah memulihkan semula bahasa mereka. Satu mujizat yang luar biasa. Dan di samping pembentukan semula negara Israel, mereka sudah bersiap-siap untuk membangun semula
bait suci yang sudah dimusnahkan oleh Tiberius pada AD 70, dan persiapan-persiapan untuk membangun bait suci atau bait suci yang ketiga itu sudah bermula sejak tahun 1960-an lagi. Dan sekarang ini mereka sudah memulakan upacara penyembahan seperti yang di Perjanjian Lama di kawasan di mana mereka akan di kawasan di mana itu bait suci itu akan didirikan. Segala persiapan dari segi latihan imam-imam, tugas-tugas mereka, segala peralatan yang bakal digunakan, termasuklah jenis lembu yang digunakan untuk disembelihkan hanya sekali dalam 1 tahun, sudah semua ditemukan. Mereka hanya menunggu go ahead untuk membangun semula itu bait suci. Nah, itu sebabnya orang Israel sangat-sangat merindukan damai dan perdamaian. Oleh karena sejak mereka wujud pada tahun 1948, mereka tidak pernah mengalami damai di negeri mereka. Selalu terlibat dalam peperangan atau diserang oleh teroris-teroris. Intifada lah, serangan Hizbullah lah, serangan Palestina, semua. Itu sebabnya apabila ada peluang untuk menandatangani perjanjian damai oleh oleh negara-negara Islam, negara Arab, 22 negara Arab dan 56 negara Islam yang lain, Israel akan ambil kesempatan itu untuk mempercepatkan penubuhan pembangunan bait suci mereka. Dan itu yang kita akan itu yang dikaitkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perbincangannya dengan murid-muridnya. Kemudian yang berikutnya, perkembangan dan peningkatan dalam perhubungan dan pengetahuan dalam pelbagai bidang berlipat kali ganda. Ini sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat 4. Pada akhir-akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan sebelum kesengsaraan agung itu bermula, banyak peningkatan perkembangan di dalam ilmu pengetahuan, di dalam perjalanan, di dalam komunikasi, dan kita tahu itu pada sekarang ini. Dan saudara, setelah kita mengetahui beberapa perkara yang bakal berlaku dan sedang berlaku, ada satu yang terakhir yang Tuhan Yesus Kristus bilangkan. Injil kerajaan akan disebarkan di seluruh dunia. Barulah nanti kesudahan itu akan capai. Dengan penemuan komunikasi, perhubungan, internet, radio, mass media, sekarang tidak ada satu pun lagi benua di muka bumi ini yang tidak didatangi oleh firman Tuhan. Hanya sedikitlah itu kaum-kaum yang terpencil, ada beberapa lagi. Tapi itu akan terjadi dalam masa terdekat. Yang terakhir yang saya ingin kongsikan kita ialah di manakah kita dalam garis masa sejarah kewujudan kita dalam planet bumi. Seperti yang saya katakan daripada mulai ini, bila-bila orang Israel
akan ada peluang untuk menandatangani perjanjian damai itu dengan negara-negara Arab, karena mereka mendambakan damai, perdamaian. Selama 7 tahun itu bermula secara rasmi. Bermulanya secara rasmi kesengsaraan agung itu. Dan di sanalah nanti lebih hebat lagi kesiksaan, kesengsaraan yang berlaku pada waktu itu, di mana terjadinya seperti yang dikatakan, matahari akan kehilangan cahaya, begitupun bulan, dan bintang-bintang di langit akan berguguran ke bumi. Laut, sepertiga daripada laut akan bertukar menjadi darah. Begitupun juga dengan bakalan-bakalan air, 1/3 akan bertukar menjadi darah. Dan kesengsaraan, kedahsyatan kesengsaraan waktu itu, saudara, sangat-sangat hebat. Itu sebabnya waktu kesengsaraan agung itu yang selama 7 tahun itu dipersingkatkan. Artinya mungkin tidak akan sampai 7 tahun, tetapi di dalam rekodnya perjanjiannya itu memang 7 tahun. Persoalan, apakah anggota tubuh Kristus atau gereja akan mengalami atau melalui kesengsaraan agung ini? Ini soalan yang banyak kontroversi, saudara-saudari. Saya tidak mau mengatakannya di sini, karena mengikut pendapat, mengikut denominasi. Ada yang bilangkan gereja akan melalui kesengsaraan agung itu. Ada yang mengatakan bahwa gereja akan diangkat sebelum kesengsaraan agung itu. Kedua-duanya memiliki hujah yang kuat. Tetapi ini yang kita boleh pikirkan. Apapun berlaku, sama ada kita harus melalui itu, kesengsaraan itu, Tuhan akan memelihara. Itu jaminan Tuhan. Akhirnya, apa yang saya lakukan? Apa yang perlu kau lakukan? Kalau belum yakin akan keselamatan di dalam Tuhan, lebih baik dalam masa-masa sekarang ini kita ambil peluang untuk merapatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Oleh karena seperti yang saya kongsikan, bila kita boleh terjadi kesengsaraan agung. Terima kasih karena sudah mendengar. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi kepada Anda yang telah bersama-sama berbakti secara online di dalam talian dalam ibadah gereja SIB Alam Mesra pada pagi hari ini dimanapun Anda berada. Dan saya berharap Anda diberkati lewat daripada ibadah sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan memaklumkan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan bolehlah diberikan secara online ataupun internet banking ke akaun gereja. Yang kedua, aktiviti mingguan akan diadakan melalui aplikasi Zoom dan Google Meet. Seperti berikut: pada hari Isnin, SIBA Group akan diadakan dan Anda boleh menghubungi ketua SIBA Group Anda. Pada hari Selasa, kita akan ada leadership training yang akan dikendalikan oleh pastor gereja, yaitu Pastor James. Pada hari Rabu, persetujuan keluarga dan gereja mendorong setiap keluarga untuk mengadakan persekutuan bersama-sama ahli keluarga Anda yang lain. Pada hari Kamis, kita akan ada kelas Alkitab yang akan dikendalikan oleh Pastor Pusam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Jumaat, kita akan ada persekutuan doa pada jam 8 malam. Walau bagaimanapun, maklumat ataupun makluman lanjut untuk perkara di atas akan dimaklumkan daripada masa ke semasa sekiranya ada perubahan melalui grup WhatsApp gereja. Dan akhir sekali, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan di masa pandemik ini, mari kita terus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan mengelakkan
3C, avoid crowded places, avoid confined spaces, dan juga avoid close contact. Oke, mari kita sama-sama berdoa dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, kerana penyertaan dan juga pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat hadir di dalam dan berbakti bersama pada pagi hari ini di dalam ibadah secara online di dalam gereja. Tuhan, kami berdoa Bapa di sorga agar kiranya Tuhan, setiap kami yang telah menghadiri kebaktian ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami ya Bapa di sorga, melalui berkat-berkat dan juga pengajaran yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa di sorga, kiranya Tuhan akan memberikan perlindungan Bapa kepada setiap kami, khususnya di masa pandemik ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang Engkau akan memelihara setiap kami yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada Bapa di sorga. Apapun pekerjaan kami yang kami lakukan, kiranya Tuhan akan melindungi kami ya Bapa di sorga, dan terus mengajar kami daripada masa ke semasa untuk lebih mencintai Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati keluarga kami ya Bapa di sorga dengan berkelimpahan dengan pengetahuan dan juga tentang kasih Tuhan kepada kami semua ya Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kiranya Tuhan pada masa-masa akan datang kami akan dapat melibatkan diri dalam aktiviti gereja, dan pada minggu hadapan kami akan sekali lagi dapat bertemu Tuhan di dalam wadah ibadah online Tuhan pada minggu hadapan ya Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Thank you.